Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang berbahagia? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan proses belajar mengajar ini dengan tidak kurang suatu apapun. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak yaitu Pak Surnadi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini kelas 11 ya, yaitu tentang bab saling menasihati dalam Islam. Sebelum memulai pelajaran, kita kemarin bab 3 sudah mempelajari tentang bab syaja'ah, yaitu arti syaja'ah yaitu berani dalam kebenaran. Kalau kita kaitkan dengan bab yang keempat ini, saling menasihati dalam Islam, kita harus berani untuk berbuat benar. Dalam artian kita harus saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder. Jadi kalau kita merasa benar sesuai dengan ajaran Islam, kita harus saling menasihati. Karena itu dituntun atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik, bab ini akan ada 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Insya Allah akan kita pelajari 3 pertemuan ya. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar tentang khutbah. Ya, sebelum dimulai pelajaran ini, kita akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran ya. Bisa dibaca oleh kalian. Di situ ada sekitar 6 tujuan pembelajaran kita dalam bab ini. Dalam hal ini yaitu tentang pengetahuan ya. Yang pertama, setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan dalil pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan benar. Ya, untuk tujuan pembelajaran pengetahuan ketiga sampai ke-6 bisa kalian baca di layar ya. Oke, itu tujuan pembelajaran di ranah pengetahuan atau kognitif. Sekarang tujuan pembelajaran di ranah psikomotorik atau keterampilan. Itu ada sekitar 4 tujuan yang akan kita capai. Salah satunya yaitu setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik. Ya. Selanjutnya bisa kalian baca ada dalam layar. Nah, ini peta konsep atau mind map yang ada dalam bab ini, yaitu yang pertama judulnya saling menasihati dalam kebaikan. Ada 3 subbab. Yang pertama khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan insya Allah untuk khutbah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan untuk tabligh dan dakwah kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada 3 gambar ya. Nanti boleh didiskusikan oleh sama teman-teman kalian mana yang termasuk ini yang di atas itu kegiatan tentang apa. Terus yang kedua ada seorang guru sedang berdiskusi atau sedang apa itu dengan murid-muridnya. Terus yang ketiga ada seorang bapak-bapak yang memakai peci hitam sedang menyantuni fakir miskin ya.
Jadi silahkan nanti didiskusikan tiga gambar ini termasuk mana yang termasuk khutbah, mana yang termasuk tabligh, dan mana yang termasuk dakwah, dan jelaskan apa alasannya. Ya. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban dakwah bagi setiap individu mukmin. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Amr annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi ini merupakan hadis yang menyuruh kita untuk menyampaikan kebaikan walaupun kita itu tahunya sedikit. Ya. Jadi ini hadisnya, yaitu hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya ada Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan dalil-dalil tentang menasihati dalam Islam. Nah, kita langsung ke subbab yang pertama, yaitu tentang khutbah. Pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, ya, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, sholat kusuf, dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut bahasa, khutbah itu bermakna memberi nasihat dalam kegiatan tertentu. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Itu nanti kita bahas ya sebagai rukun-rukun khutbah. Jadi khutbah itu adalah memberikan atau kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi ada rukun dan syaratnya kalau khutbah. Selanjutnya, pentingnya khutbah untuk kita semuanya. Ya, yang pertama, pentingnya khutbah. Khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Ya, jadi khutbah itu menentukan keabsahan sholat Jumat dan wukuf contohnya. Sekarang kita akan melihat hal-hal berikut yang harus dimiliki oleh seorang khotib. Jadi khotib itu adalah sebutan orang yang berkhutbah. Jadi orang yang melakukan khutbah disebut khotib ya. Yang pertama, seorang khotib harus memahami akidah yang sahihah atau benar sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi harus mempunyai akidah yang lurus ya, tidak mempunyai akidah yang sesat. Ini berbahaya kalau sesat ya. Jadi semuanya jamaahnya sesat semuanya. Yang kedua, seorang khotib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Jadi harus menguasai ilmu fikih ya. Yang ketiga, seorang khotib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Jadi harus mengingatkan seorang khotib itu kepada masyarakat, mengingatkan tentang kebaikan dan melarang tentang kemaksiatan. Yang terakhir, yang keempat, seorang khotib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Jadi seorang khotib itu wajib orang yang soleh, jangan orang yang berbuat maksiat
dijadikan khotib. Jadi nanti masyarakat tidak akan mendengar, wah khotib juga suka maksiat, sudah berani menasihati kita semuanya. Ya, jadi tidak akan mempan nanti. Itu tentang pentingnya khutbah. Sekarang kita akan menjelaskan ketentuan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Pertama, ketentuan khutbah. Syarat khotib. Syarat khotib yaitu yang pertama Islam. Jadi kalau yang bukan orang Islam itu tidak sah. Yang kedua baligh, ya, baligh. Yang ketiga berakal sehat. Jadi harus sehat baik badannya ataupun akalnya, ya, rohaninya. Yang keempat, yang terakhir mengetahui ilmu agama. Jadi empat ini harus dipunyai atau dimiliki oleh seorang khotib. Yang kedua, syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau sebelum waktu zuhur itu tidak sah khutbahnya. Ya, jadi harus masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Ini udah pasti ya, kita sering melihat ketika Jumatan, khususnya bagi laki-laki. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi seorang khotib itu dalam menyampaikan khutbahnya harus jelas. Jadi jangan sampai menimbulkan multitafsir, ya, apalagi terbata-bata. Jadi si jamaahnya tidak terdengar, tidak mendengarnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tertib. Itu tentu ketentuan khutbah. Nah, sekarang rukun-rukun khutbah. Jadi rukun itu yang apabila rukun ini tidak dikerjakan, maka khutbahnya tidak akan sah. Yang pertama, membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, minimal itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dan seterusnya ya. Tapi minimal alhamdulillahirabbil alamin itu hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu syahadatain. Yang kedua. Yang ketiga, membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, boleh yang panjang. Itu minimal ya, sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Ya, berwasiat takwa. Memakai bahasa Arab ya, sudah pastinya. Yang kelima, membaca ayat. Ya, ayat Al-Qur'an. Minimal 1 atau 2 ayat ya, boleh. Pada salah satu khutbah, jadi boleh kedua-duanya, tapi biasanya kedua-duanya membaca ayat Al-Quran. Yang keenam, yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua, jadi membaca doa untuk keselamatan atau apapun itu untuk umat muslim. Itu rukun khutbah yang harus dikerjakan dalam suatu khutbah. Selanjutnya, sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Jadi sunnah ya, sunnah khutbah itu khotib harus berdiri. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Itu sudah pasti ya, salam dulu. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Jadi dalam berkhutbah disunahkan tidak terlalu panjang. Jadi nanti perjamaahnya bosan kalau terlalu panjang. Lanjutnya yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Jadi harus menghadap ke jamaah, jangan membelakangi. Jadi biar kelihatan. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Jadi dari membaca hamdalah sampai berdoa itu harus berurutan ya, tertib. Selanjutnya, yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itu sunahnya ya. Jadi ketika duduk di antara dua khutbah, kita dianjurkan atau disunahkan membaca suratul Al-Ikhlas. Contoh membaca atau teks khutbah. Ya. Silakan kalian dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Ya, baik ya. Itu merupakan contoh rukun-rukun khutbah yang dibacakan ketika khutbah pertama ya. Ya, terima kasih. Mungkin penjelasan dari Bapak cukup sekian yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya tentang rukun khutbah, tentang sunnah khutbah, tentang syarat-syarat khotib ya. Itu harus kalian ingat dan pelajari lagi. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tabligh dan dakwah ya. Baik, kita akhiri saja ya, tetapi sebelum diakhiri, kesimpulannya yaitu khutbah, tabligh dan dakwah itu mempunyai persamaan dan perbedaan ya. Tapi yang jelas khutbah adalah ada syarat dan rukunnya ya. Itu perbedaannya. Kalau khutbah itu mempunyai syarat dan rukunnya. Apabila rukunnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah ya. Itu perbedaan yang mendasar untuk khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, baik, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Kita membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau bertutur kata. Kita akhiri saja dengan beristighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.